Di situ banyak orang berkerumun, laki perempuan, tua muda, bahkan banyak yang jualan juga. Dan tepat di tengah-tengahnya itu ada panggung, dan disitulah pentas penari ronggeng sedang digelar. Semua orang asik menari. Sabta pun terfokus ke arah penari ronggeng yang sedang menghibur para penonton. Ketika menoleh ke kiri, loh, kemana si Asep? Asep? Sabta mencari-cari keberadaan Asep yang begitu cepat menghilang di antara kerumunan para penonton. Dimensi lain, alam jin, alam goib, suatu topik yang selalu menarik untuk terus dibahas. Walau oleh sebagian orang, keberadaan dimensi itu dianggap mitos dan hanya fiksi semata. Tapi tidak. Buat mereka yang pernah mengalami langsung kejadian-kejadian yang berkaitan dengan dimensi yang berbeda. Kisah kali ini adalah pengalaman dari seorang laki-laki bernama Sabta yang tanpa sengaja pernah terseret masuk ke alam yang berbeda. Di sebuah perkampungan di area hutan jati milik perhutani di Provinsi Jawa Barat. Area hutan jati ini begitu luas, terdiri dari deretan pegunungan, lembah, dan beberapa bukit. Di hutan jati ini ada beberapa lokasi yang konon katanya menyimpan cerita-cerita seram tentang keberadaan bangsa bunian, bangsa siluman. Bahkan ada sebuah bukit yang biasa disebut Bukit Legok Tursinah, di mana di Bukit Legok Tursinah sering terjadi berbagai peristiwa aneh yang tak sejalan dengan logika. Beberapa tahun lalu, Sabta yang merupakan salah satu penduduk di perkampungan sana, sehari-harinya Sabta yang merupakan seorang petani sekaligus memelihara beberapa ekor kambing. Seperti di hari-hari sebelumnya, setiap selesai duhur, Sabta dan warga kampung lain yang punya hewan ternak juga sering pergi bersama mencari rumput di area hutan jati. Waktu itu Sabta berangkat berdua dengan Kang Eman, salah satu tetangganya. Ketika di perjalanan menanjak di area sebuah bukit hutan jati, Kang Eman bertanya ke Sabta, "Mang, hari ini kita mau ngarit
ke sebelah mana? Sebelah mana ya, Jang? Soalnya rumput yang di tempat kemarin sudah habis kita ambil. Tapi ada satu tempat yang rumputnya pasti utuh dan segar. Namun, Mamang agak ragu kalau mesti ngarit di lokasi itu. Lah, kenapa, Mang? Kamu tahu kan Legok Tursina? Legok Tursina? Ya tahu, Mang. Emang kenapa? Legok Tursina katanya angker, ada penghuninya. Alah, Mang. Kalau kita ngaritnya malam hari, barulah kita takut. Ini kan baru juga jam 12:30. Setan-setan mana mungkin udah keliaran. Kalau memang di sana rumputnya utuh, kita ke sana aja, Mang. Lumayan kan buat stok, ucap Eman. Sapta pun, iya juga ya. Ya udahlah, kita ke Legok Tursina. Maka di jalan setapak itu, Sapta dan Eman pun belok ke arah kanan. Terus menuruni bukit itu, di mana di bawahnya tepat berada lokasi yang disebut Legok Tursina. Dan memang ketika sampai di situ, Eman dan Sapta terbelalak kagum. Rumput-rumput yang tumbuh di sana begitu utuh, seolah tak ada orang yang pernah ngarit atau ngambil rumput itu. Terlebih rumputnya pun dengan kualitas yang baik. Maka tak pikir panjang, Sapta dan Eman pun langsung ngarit di area Legok Tursina. Tak perlu waktu lama, karung yang mereka bawa sudah terisi penuh. Mang, saya mau nganterin dulu karung ke pinggir jalan setapak. Ya sudah, kamu anterin dulu. Mamang tanggung, mau ngarit lagi mumpung rumputnya masih banyak, ucap Sapta sambil mengisi karung yang kedua. Eman pun tersenyum karena dia pun mempunyai niat yang sama. Lalu Sapta kembali jongkok ngarit rumput di hadapannya, sedangkan Eman naik ke atas. Di tengah Sapta yang sedang asik ngarit rumput-rumput hijau, tiba-tiba dari arah bawah terdengar suara, Mang Sapta, Mang. Loh, siapa? Kayak suara si Eman, pikir Sapta. Sapta pun berdiri. Man, Eman, Man, Mang Sapta. Ulang suara panggilan yang sama. Sapta pun mencari-cari. Ketika melongok ke arah bawah, loh, Man, kok udah di bawah? Teriak Sapta. Eman sudah di bawah di pinggir sungai kecil. Lagi gupai-gupai tangan ke arah Sapta. Mang, sini Mang, sini, teriak Eman. Sapta akhirnya dia pun berniat turun. Ketika lagi turun ke bawah, baru beberapa langkah dari arah belakang ada yang manggil juga. Mang, mau kemana, Mang? Loh, Sapta noleh. Loh, Eman, kamu? Apa, Mang? Teriak Eman dari atas. Lalu Sapta pun menoleh kembali ke bawah. Loh, bukannya tadi
ada si Eman. Man? Iya, Mang. Mau kemana? Ucap Eman yang di atas Sapta. Sini, Mang. Bahaya, jatuh nanti, ucap Eman. Seketika Sapta pun baru tersadar. Ketika menoleh kembali, tinggal 3-4 langkah lagi ke depan, itu tebing yang cukup dalam. Gemetar seketika Sapta. Disamperin Eman, diajak naik ke atas. Mang, Mamang teh mau kemana? Itu di bawah kan jurang, Mang. Aduh, Jang, tadi teh Mamang ngelihat ada kamu di bawah, manggil-manggil Mamang. Astagfirullahaladzim, Mang. Makanya kalau di hutan, pikiran jangan kosong. Kita harus hati-hati, ucap Eman. Sapta pun lemas seketika. Teringatlah dia akan keangkeran legok Tursinah yang ada di bawah. Aduh, untung saja, Man, kamu buru-buru datang. Udah, Mang, sebaiknya itu karung kita angkat bawa ke atas. Kita istirahat dulu di jalan setapak, ajak Eman. Karena Eman mulai merasakan situasi yang berbeda. Ada perasaan menggelitik di hatinya, seolah berteriak, mengatakan ada sesuatu yang tak beres di bawah bukit legok Tursinah. Sapta pun menurut. Dengan jantung yang masih bergemuruh berdetak kencang, karung yang penuh dengan rumput pun dia pikul. Bersama dengan Eman naik kembali ke jalan setapak. Setibanya di jalan setapak, karung berisi rumput disandarkan ke pohon. Sapta dan Eman pun duduk menenangkan diri. Sambil ngerokok, Sapta pun bertanya ke Eman, Man, tadi kamu lihat enggak? Ada orang di bawah. Dia mirip betul dengan kamu. Ya Allah, Mang, saya nggak lihat apa-apa. Cuman ada kita berdua di sini, Mang. Jang, berarti bener, Jang, kata orang-orang. Legok Tursinah itu angker. Mamang mah kapok, gak bakal dah Mamang berani lagi ngarit di daerah situ. Amit-amit, ucap Sapta. Eman pun hanya tersenyum. Mereka pun merokok sambil duduk menyandar ke pohon. Nah, di tengah mereka berdua sedang merokok sambil istirahat. Loh, Mang, awas, Mang, ular, Mang, ular, ucap Eman. Tepat di depan mereka, seekor ular weling yang betul-betul berbisa lewat tepat di depan Sapta dan Eman. Dan anehnya, ular itu ketika melihat mereka berdua, bukannya pergi, justru malah diam melingkar. Kepalanya malah berdiri seperti ular kobra. Astagfirullahaladzim, Mang, tuh ular kok gak takut sama kita, Mang? Sapta sendiri hanya terpaku menatap ke arah kepala ular weling di hadapannya. Tenang, cuman ular kok, ucap Mang Sapta. Ular, jangan berani-berani ganggu kami. Kalau kamu berani ganggu, nanti tak laporin ama si Asep Orai. Biar diambil kamu. Pergi sana, ucap Sapta seperti orang gila. Ngomong ama ular. Sedangkan Eman hanya garuk kepala kebingungan. Mang, kok ngomong kayak gitu? Mamang juga dibilangin ama si Asep. Tahu sendiri kan, ular apa sih yang gak bisa ditaklukin ama Asep? Ya juga, Mang. Mang, lihat. Kok
ularnya pergi. Tuh, Mamang juga bilang apa? Semua jenis ular pasti takut sama si Asep. Eman pun mengangguk. Memang betul, Asep Orai, salah satu warga di kampung mereka, itu memang bisa dibilang pawang. Ular jenis apapun bisa ditaklukkan oleh Asep. Bahkan bertahun-tahun si Asep Orai itu hidup dari hasil berburu ular-ular liar di area gunung-gunung hutan jati. Seolah semua jenis ular sudah mengenal sosok yang namanya Asep yang merupakan predator bagi jenis mereka. Selepas ular weling itu pergi, meliuk, merayap, merangkak ke arah bawah tepat menuju Legok Tursina. Lalu Sapta dan Eman pun berniat untuk lekas pulang karena hari sudah mulai agak gelap. Singkat cerita, mereka berdua pun kembali pulang ke pemukiman. Lalu beberapa waktu kemudian, bertepatan dengan musim mendekati waktu panen singkong, di mana warga kampung di bawah area hutan jati itu membuat ladang di area bekas tebangan pohon jati, ditanami singkong dan berbagai jenis tanaman palawija, termasuk diantaranya Sapta. Nah, kebiasaan di kampung itu, ketika mendekati musim panen, mereka biasanya menginap di saung di area huma atau ladang. Dikarenakan hama babi hutan pasti turun meranjah tanaman mereka. Pagi itu, Sapta setelah menyetok pakan rumput buat kambingnya, pamitan ke Wati sang istri mau nginap di huma karena 2 hari lagi sudah waktu panen. Ya sudah atuh Kang, kalau Akang mau nginep di huma, berangkat saja, biar besok Wati nyusul Akang sambil bawa bekal makanan, ucap Wati. Sapta pun mengangguk. Lalu Wati menyiapkan bekal untuk hari itu. Bekal Sapta menginap di ladang sana. Dan sekitar jam 11, setelah semua persiapan selesai, Sapta pun berangkat ke ladang miliknya yang ada di sebuah bukit di hutan jati sana. Singkat cerita, setibanya di huma atau di ladang, Sapta menyimpan semua perbekalan di saung. Saung itu saung tertutup dari kayu dan bambu. Sapta pun membersihkan area ladang agar memudahkan waktu panen nanti. Tak terasa, waktu pun semakin sore dan hampir maghrib. Sapta merasa heran. Loh, ini orang-orang kok nggak ada yang ke ladang? Sambil menatap ke ladang di seberangnya. Apa cuma saya yang nginep di ladang? Aduh, serem juga, pikir Sapta. Tapi sudah terlanjur, tak mungkin pulang kembali ke rumah. Akhirnya dengan terpaksa, Sapta pun menginap sendirian di saung ladang miliknya. Nah, sekitar jam 8 malam, Sapta membuat api unggun di bawah saung sambil membakar singkong untuk sekedar teman ngopi. Lagi asik membelah singkong bakar yang sudah matang. Sambil ditiup-tiup, tiba-tiba dari arah belakang saung
terdengar suara gemerisik yang berjalan. Sontak Sabta pun kaget. Lah, masa jam segini babi hutan dah pada turun? Ucap Sabta. Lalu pelan-pelan Sabta pun ngintip dari celah bawah saung panggungnya. Bukan babi, itu mah orang, pikir Sabta. Tenanglah Sabta, ada orang yang datang ke ladang mau menginap juga. Lalu Sabta keluar. Woi, hui, saut orang yang di belakang. Ketika semakin dekat, astagfirullahaladzim, Asep. Mamang kira mah Bagong atuh tadi teh. Sini Sep, ucap Sabta. Agak lega dia. Ternyata yang datang itu si Asep Orai. Asep pun mendekat. Tapi ketika masuk ke saung, Mang Sabta agak heran. Asep ini kayak yang lagi sakit. Mukanya pucat. Kamu kenapa, Sep? Kok kayak lagi sakit? Enggak, Mang. Oh, ya sudah tuh. Udah dapat ularnya? Udah, Mang. Sambil nyodorin karung. Di mana di dalam karung itu ada benda yang bergerak-gerak. Yang dipastikan itu ular buruannya si Asep. Lalu Mang Sabta pun membuatkan kopi untuk Asep sekedar penghangat badan. Mang Sabta pun mengajak Asep berbicara walaupun Asep hanya diam seolah menjadi pendengar saja. Mang Sabta tidak memperdulikan. Dia kira mungkin Asep kecapean. Di tengah mereka yang sedang berbicara itu, samar-samar Mang Sabta mendengar suara gamelan dan suara sorak-sorai orang. Loh, ada hajatan sebelah mana? Ucap Mang Sabta, yang langsung turun dari saung dan keluar mencari sumber dari suara alunan gamelan. Iya, kayaknya ada yang hajatan. Sep, sebelah mana itu yang hajatan, Sep? Sep, loh, Sep, mau kemana? Teriak Sabta ketika melihat Asep berjalan menjauh dari saung. Asep pun berhenti. Mang Sabta mengejar dan mendekat. Sep, mau kemana? Mang, ikut ke hajatan yuk. Loh, beneran Sep? Ada hajatan? Asep mengangguk. Mengangguk dengan wajah begitu kaku. Ya udah ya Sep, kayaknya ada hiburan di sana. Iya Mang, ada hiburan. Ronggeng sama wayang. Tersenyum Sabta seketika. Ronggeng dan wayang itu kesenian favorit dia. Maka tak pikir panjang, buru-buru ke saung, ambil bako dan bekal, mengikuti Asep yang sudah berjalan terlebih dulu. Mang Sabta pun mengikuti Asep tanpa banyak pertanyaan. Karena dia tahu Asep yang paling hafal area di hutan jati. Jalan manapun yang Asep lewati pasti akan sampai ke tujuan mereka. Semakin jauh berjalan melewati rimbunnya hutan jati. Pohon-pohon jati berderet begitu besar, tinggi menjulang. Makin jauh, makin terdengar jelas suara sorak-sorai para penonton dan alunan gamelan yang bertalu-talu. Yakin dah tuh, itu acara ronggeng. Namun semakin mereka jauh jalan,
Sabta merasa ada yang aneh dengan Asep yang berjalan di depannya. Bau badan Asep, bau badannya begitu mirip bau dari seekor ular. Si Asep kok badannya bau ular? Mungkin gara-gara dia habis nangkepin ular segitu banyak. Lah, bodoh amat. Yang penting ronggeng, ucap Sabta. Terus ngekor. Keluar dari area hutan jati, terlihatlah gemerlap lampu. Bukan lampu listrik, tapi lampu seperti patromak dan beberapa batang obor menyala terang. Di situ banyak orang berkerumun, laki perempuan, tua muda, bahkan banyak yang jualan juga. Dan tepat di tengah-tengahnya itu ada panggung, dan disitulah pentas penari ronggeng sedang digelar. Semua orang asik menari. Sabta pun terfokus ke arah penari ronggeng yang sedang menghibur para penonton. Ketika menoleh ke kiri, loh, kemana si Asep? Asep? Sabta mencari-cari keberadaan Asep yang begitu cepat menghilang di antara kerumunan para penonton. Namun Mang Sabta tidak terlalu memperdulikan. Dia larut dalam hiburan yang sedang dia saksikan. Dia pun akhirnya ikut nimbrung menari bersama dengan para penonton yang lain. Nah, ada hal aneh yang Sabta rasakan setelah cukup lama ikut menari dengan para penonton di bawah panggung. Loh, aneh. Sejak kapan orang-orang seperti ini ada, pikir Sabta. Dalam pikiran Sabta, orang-orang yang ikut menari di sekitarnya itu asing buat dia. Disebut orang Sunda, bukan. Orang Jawa, bukan. Jadi dari bentuk wajah, rupa, itu seperti orang asing. Hidungnya mancung, rambut hitam. Laki ataupun perempuan tak ada yang jelek. Semua ganteng dan cantik. Buat ukuran Sabta. Dan yang lebih membuat Sabta heran, bau harum yang menyeruak dari tubuh para penonton itu bau jenis yang sama. Baunya wangi aroma pandan. Bau pandan. Kok semua penonton bau pandan? Lalu Sabta yang sedang heran melihat orang-orang di sekelilingnya. Tak sengaja dia menatap ke arah panggung. Loh, sejak kapan acara ronggeng pakai bakar kemenyan, pikir Sabta. Jadi di setiap sudut panggung itu ada tempat pembakaran kemenyan yang menyala mengepulkan asap. Di tengah Sabta yang keheranan, dia kembali menoleh ke panggung, langsung terbelalak. Cantik banget tuh ronggeng, pikir Sabta. Ada satu ronggeng yang menari, di mana penari lain mundur dan duduk. Mengenakan selendang merah. Kerlingan matanya begitu nakal menatap ke arah Sabta. Sabta pun hanya terpaku menatap si ronggeng seperti yang tertarik kepada dirinya. Sabta berdiri sambil mengusap-ngusap dagu. Cantik banget tuh ronggeng.
Main matalah Sapta dengan Ronggeng yang sedang menari. Lalu Sapta menatap ke sekeliling panggung. Kok ada Kang Ade? Pikir Sapta. Di sudut panggung ada berdiri seorang lelaki memakai baju adat Sunda dengan ikat kepala, yang tak lain tak bukan adalah Kang Ade Kancil, salah satu warga kampungnya juga yang merupakan seorang seniman calung. Oh, berarti si Kang Ade juga diundang di sini. Hajatan apa sih? Nikahan orang, tapi pengantennya mana? Pikir Sapta yang keheranan. Di tengah Sapta yang sedang menatap ke arah Ade Kancil, tak sengaja Ade Kancil pun menatap ke arah dia. Dan ketika beradu pandang, Ade Kancil seperti yang kaget melihat keberadaan Sapta. Loh, Kang Ade kenapa? Pikir Sapta. Karena si Kang Ade setelah bertatapan dengan Sapta, itu langsung berbalik turun dari panggung. Kenapa si Kang Ade malah turun dia? Ada-ada aja. Udah beres apa tampilnya? Pikir Sapta. Sapta pun kembali memfokuskan pandangan ke arah si Ronggeng yang terus menari. Di tengah Sapta yang fokus seperti itu, Sapta! Loh, noleh dia. Ternyata Ade Kancil sudah ada di belakang Sapta. Raut wajahnya seperti orang yang panik. Sapta, ngapain kamu kesini? Pulang! Pulang, Sapta! Pulang! Ini bukan tempat buat kamu. Cepat pulang! Cepat! Kasihan anak sama istrimu. Loh, maksud Kang Ade teh apa, Kang? Kenapa memang sama anak istri saya, Kang? Ada apa? Ucap bingung Sapta. Udah, jangan banyak tanya. Kang Ade pun celingak-celinguk, seperti sedang memastikan sesuatu. Mumpung mereka belum kesini, cepat cepat kamu pulang. Tinggalkan tempat ini, Sapta. Tinggalkan, pergi. Kang Ade bersikeras menyuruh Sapta pergi. Tapi Sapta masih bingung, karena perasaan dia tak ada yang membahayakan dirinya, dan orang rumah pun gak kenapa-napa waktu berangkat ke ladang. Tapi Kang Ade bersikeras menyuruh Sapta lekas pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul dua orang tinggi besar dengan wajah yang begitu garang, masing-masing memegang pundak kiri dan kanannya Kang Ade Kancil. Dan ketika sosok dua orang itu mendekat, memegangi Kang Ade seperti yang panik dan ketakutan. Betul saja, tanpa berbicara, kedua orang tinggi besar itu hanya menggeram dan melotot ke arah Ade Kancil dan menatap tajam ke arah Sapta. Lalu Kang Ade yang meronta-ronta seperti ingin lepas dari cengkraman dua orang itu langsung ditarik dan diseret ke arah kerumunan para penonton. Loh, Kang Ade kenapa, Kang? Kang Ade. Sapta khawatir. Dia niat mau lari nolongin Kang Ade yang tak berdaya dalam cengkraman mereka. Baru saja beberapa langkah Kang Ade mau mengejar, tiba-tiba ada selendang merah nyangkut di leher Sapta. Ucap Sapta. Lalu tercium bau harum kembang mawar yang begitu menyengat
dari belakang Sabta, yang seketika aroma kembang mawar itu membuat pikiran Sabta kembali tenang. Seperti yang terhipnotis, Sabta pun menoleh ke arah belakang. Ketika menoleh, "Loh, kamu..." Ronggeng yang tadi berdiri di panggung dan menari sudah ada di belakang Sabta, mengalungkan selendang merahnya. Sabta pun bingung, kagum, terpaku, terpana dengan tatapan sendu dari mata si Ronggeng. Terlihat jelas di depan Sabta, kulit si Ronggeng yang putih kekuningan begitu mulus. Cantiknya luar biasa. Wajah si Ronggeng seolah bersinar. Rambut hitamnya disanggul digelung begitu indah. Mengenakan kebaya dengan potongan dada agak ke bawah, menonjolkan dua gunung kembar yang begitu ranum, membuat Sabta berdecak kagum. Perempuan itu pun dengan bibir merahnya tersenyum, membuat Sabta yang walau sudah tua sedikit merona. Lalu Sabta pun hilang sudah. Tak ingat lagi akan adek kancil. Yang ada dalam pikirannya hanya sosok si Ronggeng yang tersenyum di hadapannya. Lalu Ronggeng itu pun mengajak Sabta menari. Sabta menyambut baik tentunya. Langsung menari bersama. Dan anehnya, para penonton ketika Sabta menari dengan si Ronggeng itu menyingkir dan membuat atau membentuk lingkaran. Sabta dan si Ronggeng menari di tengah lingkaran para penonton. Gamelan terus bertalu-talu. Suara sinden terus melantunkan lagu-lagu Sunda. Para penonton sorak-sorai menyoraki Sabta dan si Ronggeng. Si Ronggeng terus tersenyum menggoda. Lalu berbisik di telinga Sabta, "Kang Sabta, akang tidur di rumah saya malam ini. Saya tak ada teman di rumah." Sabta paham maksud si perempuan. Lelaki mana sih yang gak mau diajak tidur perempuan secantik Ronggeng itu? Itu yang ada dalam pikiran Sabta. Sabta pun mengangguk. Tak ingat anak, tak ingat istri. Sampai dikira sudah hampir larut malam. Para penonton dan acara sudah hampir selesai. Si Ronggeng mengajak Sabta untuk ikut pulang ke rumahnya. Sabta mengekor di belakang si Ronggeng, lalu berjalan mendekat berdampingan. Sabta pun merangkul pundak si Ronggeng itu. Dan ketika Sabta bertanya nama dari si Ronggeng, "Neng, nama Neng siapa?" "Kang Sabta, ini saya loh Kang, Tursina." "Oh, Neng Tursina," ucap Sabta. Yang memang Sabta ini udah lupa segalanya. Sabta pun tersenyum sambil berjalan merangkul sosok si Tursina. Sesekali mengecup ubun-ubun kepala Tursina. Terus dibawa berjalan di jalanan tanah. Dan ternyata menuju ke sebuah rumah yang cukup sederhana
yang hanya diterangi lampu teplok di tiang depan rumah tersebut. "Kang, itu rumah saya," ucap si Tursina. Sapta pun tersenyum, dan selanjutnya Sapta mengikuti si perempuan masuk ke dalam. Yang selanjutnya yang Sapta dan sosok Ronggeng Tursinah lakukan adalah persetubuhan. Sapta ketika meniduri Tursina, dia larut dalam kenikmatan seolah terbang, seolah nyawa keluar dari raga sampai Sapta sudah tak ingat apa-apa. Sedangkan di kampung, pagi-pagi Cewati sudah mengemas bekal untuk sang suami yang sudah 1 malam menginap di ladang. Ketika keluar dari rumah, berpapasan sama si Kang Eman. "Cek, mau kemana?" "Mau ke ladang. Kan si Akang udah nginep 1 malam di sana. Ece mau nyusul." "Ya sudah atuh Cek, bareng aja. Yang lain juga sekarang pada mau berangkat." Akhirnya sepanjang berjalan, dari 2 jadi 3, 4, 5, 6, sampai genap 10 orang warga, laki-laki dan perempuan, bersama-sama menuju ke ladang di hutan jati. Karena memang ladang mereka ini bersebelahan. Namun setibanya di ladang, Wati kebingungan karena tak ada Kang Sapta di saung ladang mereka. Lalu Wati pun menuju ke saung milik Eman, menanyakan keberadaan Sapta. Tapi Eman tak melihat. Sampai yang lain pun ditanyai, tapi tak ada 1 orang pun yang melihat keberadaan Sapta. Awalnya Wati menyangka mungkin Sapta lagi nyari pakan atau apa. Tapi setelah ditunggu sampai jam 5 sore, keberadaan Sapta tak kunjung muncul juga. Wati akhirnya jadi panik dan khawatir, dan meminta bantuan para penggarap ladang yang tinggal di saung ladang masing-masing untuk membantu mencari keberadaan Sapta. Namun apa daya, Sapta tetap tidak ditemukan. Malam itu pun semua para petani ladang berkumpul di saung Sapta menemani Cewati. "Ece, sing sabar, mungkin si Kang Sapta teh sudah pulang ke kampung. Besok pagi kita semua turun. Kalau Kang Sapta tak ada, baru nanti kita cari lagi bersama-sama," ucap seorang perempuan. Singkat cerita, esok paginya pun para petani ladang termasuk Cewati pulang ke pemukiman. Yang dituju rumah Wati, tapi sampai di rumah Sapta tak ada. Dicari-cari sampai akhirnya penduduk kampung itu bersama-sama mencari-cari keberadaan Sapta. Ke area hutan jati, ke ladang, hampir semua pelosok yang pernah didatangi Sapta dicari dan ditelusur. Namun 2 hari sudah lamanya warga kampung bergotong royong, berbondong-bondong mencari keberadaan Sapta. Sapta hilang jejak, tak ditemukan sama sekali. Wati pun hanya bisa menangis. Kalau dihitung 4 hari sudah Sapta tidak diketahui keberadaannya pasca pamit menuju ladang. Akhirnya salah satu warga di situ inisiatif menemui Aki Ocim.
seorang dukun di kampung yang berbeda. Si tetangga ini pun melaporkan tentang hilangnya Sapta yang sudah 4 hari tidak ditemukan jejaknya. Hal yang tak disangka pun diucapkan Aki Ocim, di mana menurut Aki Ocim, Sapta sebenarnya ada di area hutan jati. Lebih tepatnya di lembah Legok Tursinah. Dan menurut Aki Ocim, Sapta disembunyikan oleh kabut goib sehingga tak terlihat oleh manusia. Mendengar itu, si tetangga pun buru-buru pulang dan laporan kepada Cewati. Akhirnya apa? Cewati pun beserta warga yang lain meminta Ki Ocim untuk membantu bersama-sama ke Legok Tursinah mencari-cari Sapta. Singkat cerita, sore hari itu sekitar jam 3, rombongan warga yang dipimpin Aki Ocim menuju ke Legok Tursinah sambil terus berteriak meneriakkan nama Sapta. Namun apa dikata, teriakan demi teriakan saling bersahutan, Sapta tak menyaut sama sekali. Sampai turun ke pinggiran sungai kecil, lokasi di mana dulu ada sosok menyerupai Eman. Ki Sapta pun langsung berhenti dan diam. Orang-orang jadi penasaran. Ada apa, Ki? Shh, semua diam. Semua diam. Jangan ada yang berbicara. Aki sudah meraba ada kehadiran Sapta di sekitaran sini. Kalian diam dan tunggu. Iya, Ki, saut orang-orang. Lalu Ki Ocim duduk di pinggir sungai. Mata terpejam seperti membaca mantra atau apa. Setelah cukup lama, kembali berdiri. Ikuti Aki. Sapta tak jauh dari lokasi ini. Orang-orang jadi tegang, mengikuti Aki Ocim kembali berjalan. Ternyata yang dituju adalah sebuah kubangan di pinggir sungai. Tepat di atasnya ada pohon aren menjulang tinggi. Di area sini, di area ini, Aki merasa ada keberadaan si Sapta yang sedang diselimuti oleh perempuan berbaju merah. Panggil bersama-sama si Sapta. 7 orang kumandangkan azan bersama-sama. Orang-orang menurut. Sebagian teriak memanggil Sapta, yang 7 orang azan. Sedangkan Ki Ocim, dia diam duduk bersila. Sampai tak lama, selepas selesai 7 orang tadi azan, dari arah pohon aren terdengar suara erangan meminta tolong dengan nada yang begitu lemah. Tolong, tolong, tolong. Orang-orang pun mencari sumber dari teriakan meminta tolong itu. Sekian lama dicari, ada seorang warga yang menengadah ke arah pohon aren. Begitu menengadah kepalanya, astagfirullahaladzim, woi, tuh si Kang Sapta tuh, teriak orang-orang. Semua pun menatap ke atas. Betul saja, terlihatlah Sapta dengan tubuh yang lemah memeluk dahan pohon aren. Orang-orang bingung, gimana ceritanya Sapta nyangkut di sela dahan aren. Akhirnya orang-orang pun mengevakuasi Sapta
Ketika dibawa turun, kondisi Sabta tubuhnya begitu lemah. Tak bisa bergerak, hanya berkata-kata dengan suara yang parau. Cewati menangis bahagia, suaminya sudah ditemukan, walau kondisinya begitu memprihatinkan. Lalu akhirnya Sabta pun dinaikkan ke atas tandu, digotong bersama-sama keluar dari area Legok Tursina. Kembali pulang ke pekampungan, Sabta dirawat, diobati pula oleh air doa dari Ki Ocim. Hanya dalam setengah hari, Sabta pun sudah bisa bangkit berdiri. Orang-orang sebagian belum pada pulang, masih ingin mendengar apa penyebab dan cerita dari Sabta. Sabta setelah cukup pulih, hari itu pun dia menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya. Orang-orang pun hanya takjub, beristighfar, ada yang bertahmid. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ketika Sabta menyebutkan nama Ade Kancil dan Asep Orai, astagfirullahaladzim, yang bener Kang. Loh, memang kenapa? Kang, perlu akang ketahui, Kang Ade Kancil 3 hari lalu sudah meninggal. Pulang dari acara hajatan. Disusul 2 hari kemudian, si Asep juga meninggal, mati dipatuk ular weling. Astagfirullahaladzim. Sabta pun hanya terbelalak, tak menyangka ternyata sosok Asep dan Ade Kancil yang dia temui waktu di acara hajatan ternyata sudah bukan lagi manusia. Dan dari mulut Ki Ocim diketahuilah bahwa lokasi yang Sabta datangi adalah lokasi pekampungan bangsa Bunian, bangsa siluman, termasuk diantaranya sosok Tursina.